berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah, berpegang kepada pemahaman para sahabat. May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, mereka melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha. Berpeganglah erat-erat wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan geram kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul arshil azim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, berupa nikmat sehat, nikmat kecukupan, nikmat diberikan kesempatan dipanjangkan umur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semuanya atas pertolongan dan bantuan Allah kita mendapatkan rezeki, kesehatan dan nikmat apapun karena bantuan Allah, dan kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan pun murni karena bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan Allah menginginkan agar nikmat yang ada pada kita ini kekal, agar nikmat yang ada pada kita ini tidak dicabut, makanya Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah pemimpin yang adil di zamannya, menjabat selama 2 tahun masa pemerintahan, namun tidak setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan. Khalifah yang adil ini diracun oleh orang yang hasad. Bersamaan ditemukan di zaman pemerintahan beliau, sampai ada orang yang tidak mau lagi menerima zakat ketika pembagian zakat fitr. Kalau seandainya kemarin diantarkan masih bisa saya terima, namun pada hari ini saya tidak menerima lagi. Pemimpin adil, baik, tidak korupsi. Tapi jangan disangka baiknya kita, orang semuanya senang saja sama kita, tidak. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, qaidu ni'amallah bisyukur. Ikatlah nikmat Allah dengan bersyukur. Salawat beriringan salam kita mohonkan senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi di sana, "Idza hadarat at-ta'am la salata idza hadarat at-ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbatan." Tak sah salat ketika makanan dihidangkan dan ketika menahan buang air. Makan dulu. Apalagi pengajian bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi pengajian. Tak kucak-kucak keimanan sedang berapi-rapi, pangana tak kama-kama. Terkadang kue tak
Bakatu orang pasambahan setentang juara nang katengah bacapik kaki beringan tangan. Dan seterusnya. Kolah taidang, ko ndak konsen wak biko. Diteruskan tau makan dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Diteruskan tau makan dulu. Bisa dan suajo. Jadi, nang kababungkui-bungkui jo lah. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Terima kasih banyak. Kau yang berdua kau bantan juga ke meja cel Idorong jolai liwa ke dalam seketik bapak-bapak. Bismillah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah suatu kaum masyarakat duduk di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mereka pelajari di antara mereka, kecuali akan turun malaikat, kecuali akan turun sakinah, ketenangan, dan akan diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah, dan akan dinaungi oleh para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ternyata luar biasa bisa duduk di rumah Allah. Apa tema pengajian kita kali ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Apa tema kita? Sepertinya tema tidak ada dikasihkan pemberitahuannya kepada saya. Apa kira-kira tema kita? Tentang apa kira-kira? Bapak-bapak, ambo camih ambo, diamku bapak-bapak camih ambo. Banyak kemungkinan. Apakah dek gara-gara lah tersaji hidangan modeko, ataukah dek gara-gara ko ustaz kawa ajak bagara. Tampang beliau serius benar. Iko memanglah cetakannya dari dulu modeko, apa boleh buat. Kira-kira temanya bapak-bapak, ibu-ibu. Tentang apa ceramah kita kali ini? Terserah saja. Tentang apa kira-kira? Menyambut satu Muharram. Kinilah tanggal berapa Muharram? 7 Muharram. Tentang Muharram. Baik. Berbicara tentang pertukaran zaman, pergantian musim, adalah berbicara tentang sebuah permasalahan yang telah diingat-ingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abdullah ibnu Umar, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahmatullahi alaih. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam doa beliau, doa yang beliau panjatkan? Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuj'ati niqmatik. Ya Allah, ku berlindung kepada Engkau sirnanya nikmat, berubahnya kesehatan, ketenangan, ketentraman,
menjadi sakit yang diderita, kacau sebuah rumah tangga, terjadi pertengkaran, perselisihan, perkelahian, dan tiba-tiba turun azab. Tiba-tiba turun azab. Berlindung Nabi dari 3 perkara ini. Berbicara tentang pergantian zaman, tahun sudah berganti dengan yang baru, yang lama pun sudah lewat, adalah berbicara tentang sebuah permasalahan yang sudah disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab diri kalian, kata Umar bin Khattab. Banyak orang berceramah katanya ini merupakan sabda Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan. Ini merupakan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak setiap bahasa Arab Nabi saja yang mengatakan. Hasibu anfusakum. Hisab-hisab diri kalian. Renung-renungi apa yang sudah diperbuat. Hitung-hitung apa yang sudah berhasil diamalkan. Hitung-hitung dosa apakah yang sudah dilakukan. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi berbicara tentang pergantian musim, pergantian tahun adalah berbicara tentang amalan apakah yang sudah bisa kita laksanakan. Berbicara tentang pergantian waktu, bertambahnya umur, mendekati ajal dan lain sebagainya adalah berbicara tentang sebuah permasalahan penting, yaitu permasalahan taubat, permasalahan istighfar. An-Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abu Qatadah, utiya birajulin, didatangkan seseorang qad matu fiya, meninggal dunia. Fataqaddama alaihi salatu wassalam, majulah Nabi untuk menyolatkan. Kemudian Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, solatkan saudara kalian. Tidak mau Nabi menyolatkan. Kata Nabi setelah itu, inna alaihi dain, sesungguhnya dia punya hutang piutang belum dibayar. Hutang piutang belum dibayar. Tidak mau Nabi menyolatkan. Tidak mau Nabi menyolatkan. Jadi berbicara tentang permasalahan bertambahnya umur, bukan permasalahan kue apa yang dipasan, kue ulang tahun apa yang dipasan, perayaan semacam apakah yang akan dibikin. Ternyata pergantian waktu, bertambahnya umur kita dan bertambahnya usia bumi ini adalah bertambahnya tentang sebuah permasalahan, yaitu saking menjadikan seseorang berhati-hati ke depannya. Berbicara tentang pergantian zaman dan waktu adalah berbicara tentang sebuah permasalahan besar. Tentang permasalahan apakah itu? An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, innal abda, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal abda la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seorang hamba ada yang sudah beramal sekian tahun lamanya, beramal kebaikan, namun di akhir-akhir umurnya akan meninggal dunia berbuat kejelekan. Bahasa orang awak, meninggal-ninggal perangai, akhirnya masuk ke dalam neraka. Ternyata berbicara tentang permasalahan amalan, walaupun kita hitung-hitung, sudah banyak amal ibadah kita, berhasil kita menginfakkan sebagian harta
untuk pembangunan rumah Allah dan lain sebagainya. Tapi jangan senang dulu. Terkadang ada orang yang menginfakkan hartanya, mewakafkan sebagian tanahnya, mewakafkan apakah batu, bata dan lain sebagainya. Tapi karena mengharapkan pujian. Ada orang yang ikhlas di awalnya, tapi kemudian berubah niatan di akhir. Tak sedikit pula yang karpet dicabut, ditarik kembali setelah tak terpilih menjadi calon pemimpin. Banyak. Cobalah sodorkan proposal di bapak-bapak, ibu-ibu kepada orang yang akan mencalon. Sabanta selesai musalawat. Tapi perlulah bersiap-siap menerima kenyataan, siap-siap atau yang sekudi itu ditarik kembali kalau tidak terpilih. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang menjadi patokannya adalah akhirnya. Puluhan tahun awak berbuat kebaikan, di akhir-akhir hayat berbuat perangai kejelekan, sampai akhirnya meninggal di atas perangai jahat tersebut, maka di atas itulah seseorang akan mendapatkan penilaian di sisi Allah. Karena yang menjadi patokan amalan adalah yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Berbicara tentang pergantian zaman, bertambahnya umur dan usia adalah berbicara tentang seseorang akan dikembalikan kepada Allah. Banyak di antara kita ketika ada yang meninggal dunia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai bimbingan syariat. Kalau tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Jadi ada bapak-bapak usianya 60 tahun melewati salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Kam marra alaika minas sinin? Sudah berapa umur Anda? Kata ulama ini. Katanya dia, bapak-bapak ini, situna sanah, 60 tahun. Fama amilt? Apa yang sudah engkau amalkan untuk usia 60 tahun ini? Kata bapak-bapak itu, dia tengok-tengok amalannya, dia renung-renungkan amalannya. Kata si bapak terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah salah hambo selamu kok. Lah banyak entah kerajaan yang indah-indah. Kata beliau, alim ulama ini, apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? Kata beliau, man arafa annahu raji'un ila Allah, arafa annahu mawqufun. Wa man arafa annahu mawqufun amama Allah, arafa annahu mas'ulun. Wa man arafa annahu mas'ulun falyasta'id lis-su'ali jawaba. Siapa yang sadar dia akan dikembalikan kepada Allah, mesti sadar pula dia akan diberdirikan di hadapan Allah. Siapa yang sadar dia akan berdiri di hadapan Allah, mesti harus yakin dia akan ditanya oleh Allah. Orang yang tahu dia akan ditanya oleh Allah, maka persiapkanlah bagi pertanyaan yang akan Allah tanyakan. Persiapkan jawabannya. Persiapkan jawabannya. Berbicara tentang permasalahan pertanyaan yang akan ditanyakan adalah berbicara tentang hadis Rasul alaihi salatu wassalam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, melainkan akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara diri hamba dengan Allah penerjemah pun, langsung berhadapan. Langsung berhadapan.
Kira-kira apa dialog yang akan terjadi, pembicaraan akan terjadi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkan 5 nikmat, 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Syababika atau syababaka qabla haramik. Masa muda. Syabab ini di dalam bahasa Arab itu mulai dari usia balik. Usia balik itu 15 tahun. Dengan kemudian berbagai ciri-cirinya. Sudah mimpikah? Kemudian yang ma'ruf kita ketahui semua. Itu balik. Tentang balik ini harus paham juga kita. Mulai dari balik tersebut, terhitung seseorang dikatakan syab di dalam bahasa Arab, bermakna pemuda. Batas usia pemuda adalah 40 tahun. Jadi sampai umur 40 tahun masih syab namanya, pemuda namanya. Di atas 40 tahun itulah dinamakan kuhulah dalam bahasa Arab yang bermakna sudah dewasa. Sudah dewasa. Akan ditanya oleh Allah tentang waktu muda. Karena dia nikmat. Di masa-masa itulah kuat. Fisik beribadah, daya ingat, menghafalkan apa saja, bacaan-bacaan Al-Quran. Zikir-zikir, beramal ibadah, semangat kuat. Makanya tidak heran kita, orang kalau sudah usia lanjut baru teringat ibadah. Kenapa? Karena kebanyakan kita sudah lewat nikmat baru tersadarkan, tertimpa musibah baru rajin ibadah. Itu sudah watak perangai manusia. Kalau tidak gampang, tidak ada gaya rajin ke musaji. Haram. Kalau tidak tertimpa musibah, jarang solat. Giliran miskin berdoa-doa sampai merengek-rengek kepada Allah, lapanglah rezeki yang ya Allah, nak bisa bersedekah. Di lapangan seketik rezeki oleh Allah. Mana sedekah? Tidak ada. Dengan alasan berbagai macam, sibuklah dan lain sebagainya. Manfaatkan masa-masa muda sebelum datang hari tua. Cubalah cari siapa yang di antara bapak-bapak nalah ke tanah suci. Alai gunanya badan. Daya ingatlah ndak ado, bajalanlah ndak kuik, badorong-dorong je kursi roda. Ibadah apa nang kabakarajuan? Berputar-putar di musaji bangkit sarawa-sarawa dalam basah takama-kama perangai. Yang kediaro. Jo diri surang landa ingi Allah pula nang kadingi. Apakah ditunggu demikian pula baru kemudian baru teringat ibadah kembali ke rumah-rumah Allah? Ibadah. Bersamaan seseorang tak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Ya kalau panjang umur, kalau pendek. Tak sedikit pula yang meninggal di bawah 40 tahun. Apakah sudah terjadi itu? Baru kemudian tersadarkan. Baru mengatakan apa yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Irju'uni. Kembalikan aku. A'malu salihah. Saya akan beramal salih. Sampai akhirnya dalam Al-Quran itu Allah katakan ketika merengek-rengek penduduk neraka untuk mau keluar dari neraka. Fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, adakah jalan keluar dari api neraka ini? Ikhsa'u fiha. Diam engkau di dalam itu. Ikhsa' itu artinya diam. Uskut diam. Sah diam. Bedanya bapak-bapak, ibu-ibu. Uskut kalau awak menyuruh manusia diam. Uskut. Ihda. Diam artinya. Masih hormat. Kalau ada anjing yang menyalak-nyalak, menggonggong, itu bahasa Arabnya menyuruh diam. Ikhsa. Diam. Allah sudah memakai bukan uskut lagi Allah pakai. Tapi Allah pakai dalam Al-Quran untuk berbicara dengan penduduk neraka. Ikhsa'u fiha. Diam engkau. Tak ada harago sama sekali badan. Mending kalau Allah suruh diam, menyuruh diam tarana atau binatang bakal tiampe. Akhir dari ayat disebutkan ikhsa'u fiha, diam kalian dalam kondisi hina di dalamnya. Fala tukallimuni, jangan ajak lagi saya bicara setelah ini, kata Allah.
Permasalahan tak sepele. Berbicara juga tentang nikmat yang akan ditanyakan adalah berbicara tentang nikmat kaya, gina, qabla faqri, diberikan keluasan harta sebelum muncul masa-masa kesusahan, kefakiran. Manfaatkan baik-baik. Bayar hutang. Kalau lebih janji kepada Allah, ya Allah, lapang seketik rezeki yang suan-suan je hutang ko, ya Allah. Dibayarkan. Di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, matlul ghani zulmun. Sengaja orang yang mampu bayar hutang menyicilnya, tak bayar, ditunda-tunda. Zulmun, zalim kata Nabi. Zalim kata Nabi. Tak bertunggu dulu punya rumah cik, punya auto cik, kerajaan lah, kemudian lah tetap dan lain sebagainya baru dibayar hutang. Tak, matlul ghani kata para ulama lah diberikan kelapangan oleh Allah untuk menyicil hutang. Tak dibayar hutang. Zulm, kezaliman. Dia Ustaz, zalim-zalim seketik nak bah. Ambo rasul tak ada, ambo rasul barusul selama di dunia kecuali membayar hutang kat terlambik seketik. Bagaimana mau mengatakan seketik? Bersamaan di sana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim atau ke Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan kelak pada hari kiamat. Terbayang barasanya bapak-bapak, ibu-ibu merangkak-rangkak awak di atas sirat. Ma minkum illa wariduha, kata Allah, tidak ada di antara kalian mesti akan melewati jembatan di atas neraka Jahannam. Kezaliman yang diperbuat adalah zulumat, potongan-potongan kegelapan kelak pada hari kiamat. Merangkak-rangkaklah di atas jembatan tersebut. Sedangkan orang liba jalan sajonyo lain tak selamai apoleh awak yang merangkak-rangkak tak tahu jalan ma yang akan ditempuh. Masalah tak sepele. Makanya seorang penyair mengatakan, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dzaka taqwa isna' kamashin fawqa ardi syauki yahdhar ma yara la tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Bersihkan diri selama masih diberikan waktu oleh Allah. Bersihkan diri dari perkara dosa, baik yang kecil walaupun yang besar, maupun yang besar. Itulah arti dari takwa. Awak tahu ceramah selama ukut, bertakwalah bapak-bapak, ibu-ibu, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan. Nan ma perintah ndak jaleh di awak, nan ma larangan ndak jaleh di awak. Harato haram jo nambah makan, kerajuan ndak batu jo, yo itu jo yang berkerajuan. Bagaimana mau dibilang takwa? Bersihkan dosa yang kecil maupun yang besar, itulah takwa. Berjalanlah di muka bumi isna' kamashin fawqa ardi syauki yahdhar ma yara. Berjalan di muka bumi, tanah yang penuh dengan duri-duri. Dia berusaha menghindarkan kaki jangan sampai terpijak duri tersebut. La tahkiranna saghiratan, jangan sampai meremehkan perkara kecil. Fa innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil. Dosa-dosa nang ketik bisa menjadi gadang. Tak sekarang bertaubat, kapan bertaubatnya? Yang lebih menakutkan adalah apa yang dikatakan di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam riwayat Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal abda yub'atu ala ma mata alaih. Seorang hamba akan dibangkitkan di atas amalan yang dia diwafatkan oleh Allah ketika itu. Sedang berzina awak, meninggal. Dalam kondisi itu pula awak dibangkitkan oleh Allah. Mencuri, di atas kondisi itu pula lah seseorang akan dibangkitkan membawa barang curian di atas pundak, berjalan di padang mahsyar. Apa saja perangai buruk, di atas amalan itulah ketika seseorang meninggal dalam kondisi itu, di atas amalan itulah dia akan dibangkitkan. Permasalahan tak sepele. Kemudian manfaatkanlah sihatak qabla saqami. Manfaatkan masa sehat sebelum sakit-sakitan.
sebelum sakit-sakitan. Banyak di antara awak minta kerelaan manusia atas kezaliman yang selama ini kita lakukan kalaulah sakit-sakit. Tak bisa sekedar minta maaf. Kalau hubungannya terkait dengan manusia, harus dapat ridho manusia yang kita zalimi. Pitih yang sempat diambil harus dikembalikan. Pernah memukul seseorang harus minta kerelaan. Dituduh orang dengan bermacam-macam tuduhan harus kemudian minta diikhlaskan. Kalau tidak selesai urusan. Sampai-sampai salah seorang ulama terkemuka mazhab Hambali yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Permasalahan hisab dan permasalahan dicari-cari kelak pada hari kiamat, permasalahan besar, sampai-sampai seorang ibu cari-cari anak bukan untuk menolong anaknya, bukan untuk menyelamatkan anaknya, bukan untuk mengajak anaknya masuk ke dalam syurga, bukan untuk kemudian berpegangan tangan untuk kemudian tidak merasakan ketakutan bisa memberikan ketenangan, bukan. Tapi ibu mencari dosa yang pernah diperbuat oleh anaknya. Dicari anaknya, diingat-ingat. Apakah pernah anaknya dulu berbuat kesalahan? Pernah tersakiti hati orang tua walaupun sedikit? Dituntut anak itu di hadapan Allah, berharap pahala sang anak bisa didapatkan. Banyak awak di dunia berkaitan dengan orang tua ambo elok, Ustaz tak paraso bagai don, tak kemudian tak penyakit hati, tak padandam. Itu kan kata awak. Di hari kiamat jangan diharapkan, tak minta maaf semasa di dunia, tak minta kerelaan semasa di dunia. Bersiap-siap sang ibu tersebut akan mencari anaknya, mengingat-ingat kapan pernah sang anak berbuat kedurhakaan kepada orang tuanya sehingga bisa pahala sang anak ditambahkan kepada sang ibu. Tak ada pahala sang anak, dosa ibu dipindahkan kepada sang anak. Betapa banyak di antara awak datang orang gaib, deko perumah, letih bolo ibu yo dan lain sebagainya, letih bolo bunda. Kini ambo sedang payah bana ko cicilan rumah alun selesai lelati 20 di bulan kini. Tolonglah agak-agai anak seketik mak, tolonglah agak-agai anak seketik pak, tolonglah agak-agai anak seketik bunda. Ambo punya anak, punya bini dan sebagainya. Kalau acuk-acuk na disiko jo ambo kamagia. Ambo saja banyak keperluan kebutuhan. Kata kita sebagai seorang anak ketika orang tua datang. Perhatikan definisi durhaka pada orang tua. Ma'aqabihil walidain. Yang namanya durhaka sama orang tua, definisinya, tolak ukurnya adalah apa yang menjadikan mayuhzinu walidain, apa yang menjadikan sedih hati kedua orang tua, ataukah ahaduhuma, salah satunya, bisyai'in, dengan sesuatu la yaqliqu fil adah, tak pantas untuk dilakukan di adat masyarakat setempat. Contoh, orang gaib awak duduk di muka awak di sebagian daerah, tak pantas kalau seandainya anak menunjukkan kaki menghadapkan kepada orang tua, tak pantas. Durhaka berarti dengan definisi tadi. Orang tua sedang mengecek lewat awak di muka orang gaib. Di sebagian daerah tak pantas. Bakal dikembalikan ke definisi, dikembalikan kepada adat kebiasaan setempat. Di Arab, kalau orang memacik kepala orang gaib, tanda sayang. Kalau di Siko, kurang ajar. Kalau di Arab, orang memacik janggut orang gaib, hormat. Kalau di Siko, ipacarui ini orang gaib. Jadi dikembalikan durhaka tersebut definisinya kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Selama perkara tersebut tidak menyelisih syariat. Terkadang orang gaib awak dan orang-orang tua sebagian, ada yang kemudian sedih hatinya melihat perubahan sang anak. Padahal perubahan positif. Tadi anak malas
malas pergi ke masjid untuk salat. Sekarang anak rajin ke masjid untuk salat. Jangan cocok nak ke masjid lain kau jadi teroris pula. Ya salam. Apa definisi teroris? Mereka mengkafirkan pemerintahan muslim. Boleh memberontak kepada pemerintah. Menghukumi orang yang melakukan dosa besar kafir. Berzina kafir. Mencuri kafir. Itulah teroris. Babulu mata mereka menceliak kaum muslimin yang lain. Kecuali sekelompok. Itu teroris. Dia lah pakai gamis 10 anak ambo kini ustaz. Tak ibu-ibu hati ambo lah jadi teroris lah anak ambo. Enggak. Di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, "Inna ahabba thiyabi ila Rasulillah al-qamis." Sesungguhnya pakaian paling disukai sama Nabi jubah, gamis. Mana wak sabit pula teroris? Teroris nak pakai jubah. Lah tatangkok baru pakai jubah. Teroris nak pakai jenggot. Lah tatangkok baru pakai jenggot. Begitu. Jadi teroris itu pemikiran, bukan penampilan. Kalau demikian, awak menceliak orang yang memakai levis contohnya atau pakai belangkon Jawa dan lain sebagainya, awak sabit teroris. Karena terakhir Nurdin M. Top pakai itu, apa awak sabit? Yang pakai jubah teroris atau yang kemudian pakai yang biasa yang teroris? Pakai biasa, sungguhnya pelihara. Tatangko baru janggut dipelihara. Itulah teroris. Makanya menghukumi seseorang dikembalikan kepada syariat, tenang hati awak. Tapi kalau cuma sekadar perasaan-perasaan, dia kalau kesasik lo nak gua. Hati taibu dengan sebab yang tak jelas. Padahal anak ingin berubah. Yang menyedihkan lagi terkadang orang tua menceli anaknya. Badakit-dakian mepet-mepet je pada siang. Bukan mahram, senang hati orang gaya. Nak, cewek-cewek nak ba'a doh. Asalkan kemudian jago-jago diri. Bisa jago diri. Itulah yang dikatakan di dalam bait syair kata para ulama pepatah Arab. Ulquhu fi dhammi maktufan wa qala iyyaka an tabtala bil ma'. Engkau lemparkan anak engkau ke dalam lautan dengan kondisi tangannya terikat di belakang. Baikit tangan anak ke belakang, bercampak ke dalam laut. Kata pituah orang gaiknya, hati-hati ya nak, jangan sampai basahkan air kau tenggelam. Dia yang melemparkan anaknya ke dalam lautan. Dia pula yang mengatakan anaknya, hati-hati ya nak, jangan sampai kemudian jatuh ke dalam laut tenggelam. Bertolak belakang nasihat dengan apa yang kita lakukan. Anak ya doan bercewek-cewek diperusi. Yang tidak mahram. Kemudian setelah itu sabut-sabut jangan sampai berzina dah. Kalau tidak ajak kawan yang lain. Dia yang ketiga syaitan. Kalau dia ajak kawan yang seorang lain tak apa. Syaitan pula yang diajak. Lepas samuannya pula anak orang. Bikol hamil saja basabik pula ku buah cinta kita. Buah cinta apa? Anak yang tak punya bapa. Tak ibu hati anak bikol kalau seandainya lahir. Janin yang dalam kandungan tersebut. Orang sadunya punya apa? Punya ayah. Dia sendiri tidak memiliki ayah. Walaupun secara biologis ada ayahnya, tapi secara agama penzina itu tidak dianggap sebagai ayahnya. Tak boleh saling mewarisi. Tak boleh sebagai wali nikah. Coba tengok. Tak tiba hati anak. Manfaatkan waktu-waktu sehat. Sebelum datang masa-masa sakit. Kesehatan apa yang menjadikan orang berzina mata. Kalau tidak dikarenakan nikmat mata. Banyak dipakai kepada perkara-perkara yang salah. Apa yang menjadikan orang kemudian bermaksiat dengan harta yang diberikan? Karena kaya. Apa yang menjadikan seseorang kemudian bermaksiat dengan anggota badan? Karena diberikan kesehatan. Lah tiba sakit baru kemudian menyesal dengan perbuatan. Ingat, az-zina dain. Perzinaan hutang. Wa zinai anak orang bersiap-siap ada di antara keturunan kita yang perempuan yang akan dizinai oleh orang sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Tak sepele permasalahan. Dia sana mula bertaubat. Bertaubat harus serius.
Jangan sampai kemudian mengungkap-ungkap lagi perangai masa lalu kita. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa mujahirun." Setiap umatku mesti akan dimaafkan, diampuni dosanya kecuali mujahir. Mujahir artinya orang yang menampakkan dosanya lagi setelah Allah tutupi. Setelah Allah tutupi, wah nampak dia balik. Sama seperti ucapan kebanyakan di antara kaum muslimin yang mengatakan, dulu ndak ambo kerajuan. Perangai ambo dulu ialah bana. Geleng-geleng ambo sambil galak-galak menyebut bangga sebenarnya. Tapi dengan model intonasi seolah-olah sekarang sudah berubah. Mancilui alah, sudah tu tersenyum lawak. Padusi sana ndak ambo kerajuan. Alah, minum barala dosi sepoi. Dulu perangai ambo kowe warna mode binatang. Sambil galak-galak menyebut. Ada unsur kebanggaan, dak akan Allah ampuni walaupun sebelumnya sudah Allah ampuni, akhirnya dak Allah ampuni. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kullu ummati mu'afa ilal mujahirun." Setiap umatku pasti dimaafkan kecuali orang mujahir. Tadi malam berbuat salah, pagi-paginya bersorak-sorakan ke orang. Tahu tak apa yang berkerajuan tadi malam? Modikum. Tak akan Allah maafkan. Manfaatkanlah setelahnya, manfaatkanlah masa-masa hidup sebelum datang kematian. Sebelumnya manfaatkanlah waktu faragh, waktu lapang sebelum datang masa-masa sempit. Manfaatkan masa-masa hidup sebelum datang kematian. 5 perkara ini akan ditanya. Yang menjadi kewajiban semasa hidup di dunia akan ditanya. Masjid ada, musola ada, ndak solat berjamaah akan ditanya. Taruhlah seseorang menganggap itu kan solat berjamaah itu sunnah, Ustaz. Jadi boleh kita mengatakan demikian. Terserah mau berpendapat demikian. Walaupun Nabi alaihi salatu wasallam pernah juga dalam hadis yang lain mengatakan akan membakar rumah yang tidak menghadiri salat berjamaah dengan Nabi alaihi salatu wasallam waktu subuh. Sengaja meninggalkan salat berjamaah. Mau dibakar rumahnya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang taruhlah berpendapat salat berjamaah di masjid sunat hukumnya. Artinya tidak dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan berpahala. Taruhlah. Kembalikan solat yang kita kerjakan, solat 5 waktu yang di rumah tersebut, kembalikan kepada perkara yang supaya tidak terkena apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka sahun, lalai dalam solatnya. Kata para ulama berdasarkan hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih, tilka salatul munafiq, itu merupakan salatnya orang munafik yang mana yajlisu hatta kadati syamsu taghrub, duduk menunggu waktu setelah salat asar masuk, ditunggu-tunggu sampai matahari mau terbenam, waktu salat maghrib mau datang. Faqama arba'an, baru bangkit berdiri untuk melaksanakan salat asar 4 rakaat. Wa naqara, salat yang 4 rakaat itu sendiri dikerjakan dalam kondisi naqar, seperti burung mematuk makanannya saking capeknya. La yadhkurullaha fiha illa qalila, tidak dia ingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit, artinya sedikit kekhusyuan. Panganaba nak kacapek salah saya saja. Dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan tafsiran dari ayat celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam 3 perkara. Lalai dari waktu, mengundur-mundur waktu salat, tidak tepat waktu.
lalai dari segi rukun-rukun salat, wajib-wajib salat dilalaikan. Termasuk orang-orang yang lalai dalam salatnya, celaka. Dari mana ini? Dari kata-kata Nabi, itu salat orang munafik, dia tunggu sampai akhir waktu, dan dia salat setelahnya seperti burung mematuk makanan. Artinya tidak ada tumakninah. Bertenang dalam salat, ada kemudian jeda-jedanya. Kok tidak membaca zikir sujud ketika akan bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Masih subhana rabbiyal a'la jo baru olah tagak lalu solat duduk. Alun selesai rabbighfirli ala mana kuala balik. Naqar. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dia tidaklah mengingat Allah dalam solatnya kecuali sedikit, artinya tidak ada khusyuk, lalai hati. Siapa saja yang solat, bapak, ibu, lalai waktu, lalai dari rukun dan wajib solat, lalai dari menghadirkan hati, masuk dalam firman Allah, fawailul lil musallin, celaka orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dalam solatnya. Apabila ada tiga perkara ini, terhitung kita lalai. Jadi solat di rumah, kalau mengambil pendapat sunat hukumnya terserah, tapi lihat solat kita. Tidak ada yang sebaik kemudian datang ke masjid, kurang solat kita, imam yang menutupi. Sekurang-kurangnya 26-27 derajat perbedaannya. Di mana mau dicari? Imam lupa, makmum sempurna pahalanya. Imam salah, makmum tetap sempurna salatnya. Mana mau dicari? Ditambah lagi, man shallal isya bil jamaah faka'annahu qama laila. Siapa yang salat isya berjamaah seolah-olah dia qiyamul lail, setengah malamnya atau kedua pertiga malamnya. Luar biasa. Lah solat wajib terhitung pahala, setelah itu kemudian terhitung pula kelebihannya sama seperti orang yang solat malam. Di mana mau dicari? Duduk sejenak setelah menyelesaikan solat. Di dalam hadis apa? Innal malaika. Hadis siapa itu? Abu Hurairah. Innal malaikata la tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla alladhi shalla fi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Senantiasa malaikat mendoakan orang yang kemudian selesai salat masih duduk di tempat dia salat selama tidak berhadas. Malaikat mendoakan dia. Kata para malaikat, ya Allah, ampuni dosa dia, rahmati dia. Di mana mau dicari? Duduk sebentar didoakan oleh malaikat. Hadis riwayat Muslim. Tak ada orang yang mengingkari kecuali orang yang dipertanyakan keilmuannya. Duduk sejenak. Di dalam hadis Uqbah bin Amir. Bukan. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih. Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang duduk di masjid selesai salat maghrib, masih saja di masjid, menunggu waktu salat isya masuk. Apa kata Allah menyampaikan kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, innallaha yudahi bikumul malaika wa yaqul unzuru ila ibadi yantaziruna al-fariḍah ba'da al-fariḍah. Barusan kata Nabi, Jibril datang kepadaku memberitahukan, sesungguhnya, apa kata Allah? Sesungguhnya Allah membangga-banggakan kalian yang duduk di masjid ini selesai salat, duduk sejenak, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Tak sempat di rumah baca Al-Quran. Kadang ada kegiatan lah. Ibu minta tolong lah terkadang. Anak kemudian merengek-rengek. Duduk sejenak. Allah banggakan kalian, kata Jibril kepada Rasul, di hadapan para malaikatnya. Kata Allah di hadapan para malaikat, lihat hamba-hambaku, mereka tunggu lagi kewajiban setelahnya. Selesai mereka mengerjakan kewajiban salat sebelumnya. Dibangga-banggakan oleh Allah.
Maka jangan bersedih orang semacam ini. Tak terpandang di dunia. Yang penting terpandang, terkenal di langit sana. Diremehkan kita oleh orang-orang. Dipandang sebelah mata karena awak pitih, awak sakit dan sebagainya. Gaji awak tidak bara dan sebagainya. Rumah awak kemudian petaknya lebih kecil ketimbang yang lain. Tapi solat terjaga. Mencari nafkah tetap. Berdoa kepada Allah. Berzikir. Permasalahan kita serahkan kepada Allah. Tugas kita berusaha di muka bumi ini. Bukan juga kita duduk-duduk saja di masjid senantiasa. Kita juga punya tanggung jawab. Inna alaika fi ahlika haq. Sesungguhnya atas diri engkau, terhadap keluarga engkau, ada hak yang harus ditunaikan. Harus ada yang ditunaikan. Artinya bagilah. Mana yang merupakan hak Allah tunaikan, mana hak hambanya tunaikan. Ustaz, ambo ko di dunia ko, awak harus memperhatikan dunia awak. Karena banyak peribadahan tak lapih dari pitih. Rancak, ambo pun setuju dengan pemahaman. Itu sikap bapak. Jadi ambo mau dia itu, Ustaz. Yo cari pitih ko ibadah. Kemudian ada pun ibadah terkait dengan ibadah-ibadah terkait dengan Allah, ia semampu awak kerajaan. Awak di dunia ko setengah untuk dunia, setengah untuk akhirat. Jadi, tapi lihat prakteknya. Dari jam 8 bakarajo sampai menjelang mugari, salat, hajar terus dan lain sebagainya. Apalagi di masuk-masuk waktu salat masuk banyak orang yang membeli ketika awak berjual beli. Ujian lo beli, dakwah. Kini ko lah selesai nak kuliah, tinggal goyang-goyang kaki sewak lain. Itu kan awak saja yang menerka kehidupan awak. Awak nak goyang-goyang kaki. Anak goyang kaki, batu goyang-goyang kaki setelah itu. Anaklah kuliah, dah selesai kuliahnya, awak goyang-goyang kaki. Betul. Lalu ngelitik-ngelitik model itu, kena stroke. Atau goyang-goyang kaki, berjalan je mesin jahit di rumah mereka. Itu nang goyang kaki. Lah gaib awak suruh aja kerja dan nak. Apakah itu goyang kaki yang diinginkan? Akhirnya fisik semakin lemah, anak tak tahu balih budi ke orang gaib, akhirnya pun harus bakarajo balik, waktu kesempatan ibadah tak ada. Sakit anak tak tahu je orang gaib, basuruh tetangga, bertelefon di anak tetangga tadi, Pak, Bu, tolong cari orang gaib ambo ya Pak, ambo sibuk bana tak bisa ambo pulang dan sebagainya. Ketika orang mengharapkan bantuan sang anak, tak ada anaknya. Apakah bisa ditutupi dengan bantuan tetangga? Mana bisa. Awak santiang je kecil awak. Terkadang kita curah sama orang lain. Dalam artian dermawan kita sama orang tua awak. Maka banyak di pengajian-pengajian saya menyampaikan Bapak Ibu, jangan sampai orang gaib jadi bahan pertengkaran antara suami isteri. Jangan sampai. Para sahabat mengatakan, man taraka du'a liwalidai yadhiqu 'aish. Siapa yang sengaja meninggalkan, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, mesti sempit hidupnya. Tak percaya, cubalah bapak-bapak, ibu-ibu, cuba. Tak usah doakan orang gaib. Ya sempit hidup indah. Coba. Banyak hal. Jadi berbicara tentang permasalahan pergantian tahun adalah membicarakan amalan apakah di tahun kemarin yang sudah kita lakukan, dosa apa saja, amal kebaikan apa saja. Jadi kalau dirantang bana semakin panjang pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu lah mangguk-angguk, kira paham tentang pengajian, rupalah mengantuk. Ambo semakin semangat je menceliak modeko angguk-angguk modeko, rupanya lah lewat. Oleh karena itu merupakan kebijakan seorang guru adalah izdihamul al-kalam yuzhibu al-faham. Banyak sekali materi taklim, pelajaran, teori, materi yang diberikan itu akan merusak pemahaman. Merusak pemahaman. Ambo rasul lah cukik kira-kira pengajian awak. Lah cukik mana rasulnya. Lah panuh kating, tak panuh ke bawah, lah panuh kating. Kata Mujahid rahimahullah, idza tala al-majlisu fakana syaitan lahu nasib. Kalau majlis terlalu panjang, kata murid Ibnu Abbas, sahabat Nabi, ulama tafsir,
Mujahid rahimahullah namanya. Kalau terlalu panjang majlis, syaitan punya bagian. Nam pinggang nan sakit, kaki yang piradan, kelopak mata yang egang-egang ke bawah, dan lain sebagainya. Banyak perkara. Oleh karena itu, kita akhiri majlis kita. Sepakat kita bapak panitia pengurus, kita akhiri saja. Kira-kira di bapak-bapak ibu. Ambo curiga galak kini ko, galak bahagia kah kini ko, galak po kini ko. Kita selesaikan? Kita cukupkan? Cukup bapak? Ambo kurang terbuka saja. Cukup semangat perlu ambo. Jadi pula ketemu kalau cukup. Agak kira bapak-bapak, ibu-ibu. Cukup atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti lah masuk pertanyaan. Apa pertanyaan masuk kamu bila kau selesaikan kau majlis taklim kau Ustaz? Insyaallah SWT. Itu pertanyaan tu pertama kali masuk ke situ. Atau pertanyaan yang lain ada? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan yang lain? Nabi ditanya bagaimana tanda perempuan itu menerima lamaran. Dengan diamnya dia. Jadi kalau petando, alah tu Ustaz, lepas ni alah. Kalau membana-bana. Kita cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan dalam hal penyampaian Bapak Ibu. Kalau ada kurang kata-kata yang tidak pada tempatnya, minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.